Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar nih anak-anak. Untuk terlebih dahulu mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita ada sedikit games nih buat anak-anak. Yang dimana jika Bapak menyebutkan kata panjang, kita akan memberikan reaksi yang terbalik, yaitu pendek. Jika Bapak menyebutkan kata pendek, kalian bereaksi panjang seperti ini ya. Game. Apakah sudah dimengerti anak-anak? Sudah. Berdiri, Pak. Mohon berdiri terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bapak mulai ya. Ya. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang. Kurang fokus ya. Lebih fokus terlebih dahulu ya. Kita mengasah terlebih dahulu siap mulai pembelajaran pagi hari ini. Pendek. Panjang. Pendek. Kurang fokus ya Mas. Baik, terima kasih. Dimohon duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Bapak lihat anak-anak belum semangat nih, mungkin duduknya lebih dienakan lagi, lebih tegap lagi, berelaksasi dulu. Bajunya, seragamnya boleh dirapikan terlebih dahulu ya anak-anak, untuk lebih siap dan firm untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini nih. Yang dimana kita belajar tentang tema 4 nih, tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Miss Vivi. Baik, di sini kita akan belajar. Di sini kita akan belajar tentang tema 4 pembangunan perekonomian Indonesia. Di sini siapa yang di sini anak-anak, apakah kalian tahu bahwa apakah kalian pernah mendengar bahwa ibu kota kita akan berpindah? Pernah. Apa itu namanya anak-anak? IKN. Baik. Di mana itu letaknya anak-anak? Kalimantan. Pintar kalian. Baik. Di sini Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau membantu membacakan anak-anak? Saya. Oke, Mbak Ila dulu. Ya. 1. Siswa dapat menjelaskan era pembangunan pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan Reformasi. Untuk Mas Rifki? Ya, siswa dapat membandingkan perekonomian masyarakat pada awal kemerdekaan, Orde Baru, dan Reformasi. Baik, terima kasih untuk Mbak Ila dan Mas Rifki. Bukan saya. Untuk lebih lanjut, apakah kalian sudah siap anak-anak? Siap. Baik. Dan yang pertama yaitu pada masa Orde Lama. Mari kita simak. Perkembangan ekonomi di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1950. Pada waktu itu Indonesia mengalami krisis ekonomi karena belum memiliki sistem perekonomian. Dan waktu itu terdapat tiga masa. Yang pertama yaitu masa pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957. Yang ketiga masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967. Indonesia kemudian memasuki masa Orde Baru. Berbagai upaya dilakukan untuk menata stabilitas politik Indonesia. Di antaranya pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB,
ikut memprakarsai pembentukan ASEAN, penyederhanaan partai politik, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, dan dui fungsi ABRI. Meskipun kemajuan pembangunan begitu pesat, ternyata kemajuan tersebut tidak terjadi secara merata, dan terjadilah pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Harga barang kebutuhan pokok juga ikut naik dan diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi di kalangan pemerintah. Akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa dan masyarakat untuk menuntut reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Pada masa reformasi, otonomi daerah mulai dilaksanakan dengan baik sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. MPR juga melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebanyak 4 kali. Salah satu poin penting dalam amandemen ini adalah membatasi kekuasaan dan masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. Pembatasan partai politik juga dihapus sehingga pemilu kembali diikuti oleh banyak partai politik. Hasil amandemen UUD juga menghasilkan pemilihan presiden secara langsung melalui pemilu, bukan lagi dipilih oleh. Baik anak-anak, setelah kalian lihat video tersebut, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Bu. Iya Pak, baik Mas Rizky. Ya, jadi dari video itu saya tahu Bu bahwasanya Indonesia pada zaman masa Orde Lama sampai masa Reformasi itu mempengaruhi ataupun mempunyai perkembangannya Bu, yang dimana yang dulu di zaman kepemimpinan dari Bapak Soekarno itu masa Orde Lama dengan ekonomi liberal yang sehingga sampai reformasi yang sekarang itu mengalami perkembangan ekonomi yang cukup signifikan Bu, mungkin seperti itu. Baik Mas Rizky, tepuk tangan semuanya. Terus anak-anak buka buku kalian ya. Nah, di sini siapa yang tahu gambar tersebut anak-anak? Tahu. Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Ayo. Pak Basuki. Tahu. Pak Basuki. Ya, kalian pintar. Pak Basuki ini menteri apa ya anak-anak? PUPR. PUPR itu apa? Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Pintar semuanya. Hebat. Baik. Di sini kita akan masuk ke materi. Ibu akan lebih memahami kalian tentang perkembangan perekonomian dari masa ke masa ya kan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan, terus kedua kehidupan ekonomi pada Orde Baru, terus yang ketiga kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Yang pertama, kondisi perekonomian pada masa awal kemerdekaan. Kondisi perekonomian sangat sulit. Terus yang kedua, pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Terus untuk yang ketiga, pengaruh kolonialisme itu bergantung pada ekspor bahan mentah. Terus yang keempat, ekonomi terpimpin oleh kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan yang terakhir, inflasi yang tinggi. Yang kedua, kondisi perekonomian pada masa Orde Baru. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor industri. Terus yang kedua, masuknya investasi asing dan meningkatnya ekspor. Untuk yang tiga, pemerintahan Soeharto. Dan yang keempat, korupsi dan pelanggaran HAM. Dan pasca jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Untuk yang ketiga, kondisi perekonomian pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini tidak stabilnya dan penuhnya tantangan. Terus krisis finansial Asia pada tahun 1997. Liberasi pasar pemerintah terus pada tahun 2000-an dan ketimpangan ekonomi. Baik, untuk yang perdagangan internasional ini akan dijelaskan oleh
Bapak Rehan. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Anak-anak, apakah masih semangat semuanya? Semangat. Baik, pada poin B kita akan masuk ke perdagangan internasional. Sebelum kita lebih lanjut nih, ada yang tahu nggak sih perdagangan itu apa? Atau perdagangan internasional itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, Mas Rifki mungkin? Ya, perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan ekonomi ataupun kegiatan ekspor mengimpor barang antar kedua negara, Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh aplaus terlebih dahulu. Permisi, ya, baik, makasih, terima Pak. kasih. Mungkin dari perdagangan internasional adalah terjadinya pertukaran antar barang antara satu negara satu dengan yang lain. Apakah ada yang tahu faktor pendorong perdagangan internasional nih? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak, Baik, Mas Rio. perbedaan sumber daya alam Pak. Baik, benar sekali. Terlebih dahulu, anak-anak. Benar sekali nih. Perbedaan sumber daya alam yang berbeda antara negara satu dan negara yang lain ya. Untuk materi B ini kita akan membahas yang pertama adalah proses kegiatan ekspor dan impor, yang kedua itu kerjasama ekonomi antar negara. Nah, pada proses kegiatan ekspor dan impor nih, betul apa yang dimaksudkan di Mas Rifki, yaitu ekspor sendiri adalah barang atau jasa dari dalam keluar, sedangkan impor adalah barang atau jasa dari luar ke dalam negeri. Mata uangnya yang digunakan pun berbeda nih anak-anak, yaitu pada ekspor mata uang yang digunakan masih rupiah karena masih lingkup satu negara ya anak-anak, sedangkan impor yang digunakan adalah valuta asing. Untuk transportasinya masih berbeda ya, ekspor transportasinya masih domestik, sedangkan impor transportasinya antar negara karena sudah melewati batas negara nih anak-anak. Pada poin ekspor tidak dikenakan pajak, sedangkan impor dikenakan pajak ini anak-anak. Nah, poin selanjutnya yaitu kerjasama antar negara, yang dimana sangat penting. Mengapa Bapak menyebutkannya sangat penting? Karena keuntungan terhadap pertumbuhan ekonomi antar negara satu dan antar negara lain yang dapat mengatasi tantangan global yang seperti disebutkan tadi Mas Rio, yaitu perbedaan sumber daya alam dan lain-lain, dan dapat mempererat hubungan antar kedua negara tersebut. Nah, kita masuk pada contoh kerjasama antar negara pada bidang ekonomi. Yang pertama ada ASEAN, APEC, WTO atau World Trade Organization, Masyarakat Ekonomi Eropa. Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama dulu nih, ASEAN mungkin. Mas Rifki, ASEAN? Ya, ASEAN itu kayak ini Bapak, apa namanya? Ya, salah satu organisasi yang dimana itu menghimpun salah satu negara di Asia Tenggara. Baik, terus terlebih dahulu anak-anak, yaitu antara negara Asia. Terima kasih. Untuk APEC ada yang bisa menjelaskan apa itu APEC? Ya, saya lagi Bapak. Baik, Mas APEC itu adalah Asia Pacific Economic Corporation, yang dimana itu adalah suatu perekonomian yang berada di dalam Asia Pasifik yang betul dimana sekali. oleh korporasi. Baik, terima kasih jawabannya. Bu, permisi, terima kasih ya Bapak. Ini dilihatnya. Untuk Pintar sekali. World Trade Organization (WTO) mungkin Zaira. Zaina. Satu-satunya organisasi yang mengatur perdagangan internasional. Satu-satunya. Terima sekali jawabannya Mbak Zaina. Terima kasih. Mungkin masyarakat ekonomi Eropa ada yang bisa mau menjelaskan? Organisasi kawasan yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi negara anggotanya. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Sevira nih, permisi. Terima kasih, Pak. Kembali kasih untuk slide selanjutnya, yaitu ya, sayang sekali anak-anak kita sudah berada di penghujung materi pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan fokus dalam pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya kita ada sedikit lembar kerja. Mungkin kalian bisa mengerjakannya waktu hari ini juga ya, karena soalnya cuma ada 5. Sulit nggak, Pak? PR, Pak. Nggak terlalu sulit. Pulang aja, Pak. Karena tadi Bapak sekiranya kalian sudah memahami semuanya dan interaktif, boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin kalian akan memahami dan gampang dan dalam pengerjaannya anak-anak.
Kelompok atau individu, Pak? Ini individu. Boleh open Book. Open book, Pak. Boleh open book. Open Permisi ya. Open HP nggak apa-apa, Pak? Nggak boleh ya, Pak? Oke. Makasih, Bu. Makasih. Terima kasih. Boleh dibaca-baca dulu, dipahami dulu ya anak-anak. Ya, ini nanti dipresentasikan kan, Pak? Iya, nanti dipresentasikan. Ada yang membacakan poin pertama nih. Siapa yang mau Nanti membacakan yang poin pertama? membacakan Kedua, dapat ketiga, jajan sampai ya, Pak? kelima ya, Pak? Nanti yang dapat jajan lagi, Pak? Iya. Bisa ya, Pak? Mungkin Dikerjakan dulu. Iya, kerjakan sekarang. mungkin gini, yang angkat tangan terlebih dahulu paling cepat bisa maju ke Belum, depan belum. untuk kita jawab pertanyaan poin ke satu terlebih dahulu ya anak-anak. Bapak mulai ya. 3, 2, 1. Saya. Mbak Zayana maju ke depan. Saya nomor 2 ya, Pak. Boleh maju Saya ke depan ya 3. untuk Pakai soalnya kah, Bapak? iya soal sekalian apa yang tadi sudah dikerjakan ya. Ya. Jadi soalnya kegiatan apakah yang dilakukan pada gambar di atas? Jawaban saya, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan impor, bongkar, muat dari luar negeri di pelabuhan. Baik, plus terlebih dahulu anak-anak. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang belum berkesempatan untuk maju boleh Ya, saya, memberanikan diri untuk maju ya. Untuk nomor 2 nih siapa yang mau menjawab? saya. Baik, Mbak Ila, silakan maju ke depan. 2. Jelaskan jenis-jenis aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah aktivitas menjual barang atau jasa ke luar negeri. Yang kedua, impor. Impor adalah aktivitas membeli barang atau jasa dari luar negeri. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Ila sudah memberikan diri untuk mengapresiasi pada pagi hari ini. Untuk nomor 3 nih siapa yang menjawab? Saya Sevira. Iya, itu Mbak Sevira. Dan di mana soalnya tadi sudah dibacakan ya, sebutkan barang apa saja yang bisa diimpor di negara Indonesia. Oke, baik. Boleh jawabannya dari Mbak Sevira ini apa nih? Jawabannya Iya, Mas. minyak mentah, bahan Baik. baku industri, Bagus produk sekali. pangan dan minuman, Oke. produk kimia, dan bahan bakar. Baik, applause terlebih dahulu. Benar sekali jawabannya. Permisi, Makasih, Pak. kembali kasih untuk nomor 4 siapa nih? Mas Indra, Cepet-cepetan ya. 3, Indra. 2, 1. Nah, Mas Indra. Maju, Pak. Iya, Oh, silakan. iya. Nomor 4. Mengapa suatu negara harus melakukan kegiatan impor? Jawabannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Terus apa lagi ya? Untuk memenuhi kebutuhan produk tertentu yang belum dimiliki. Apa itu contohnya? Terus memperkuat neraca dan mengurangi potensi keluarnya devisa ke luar negeri. Baik, applause terlebih dahulu. Silakan Makasih, ya. Pak. Permisi. Satu, Pak. Iya, satu. Kalau jawab 2 dan Oh, tidak saya jawab dua, jawab dua. Oh, baik. Kasih kesempatan yang lain. Nomor Pak. 5. Mungkin kesempatan yang lain yang belum Bisa yang lain. menjawab. Nomor 5 nih siapa yang menjawab? Boleh, Boleh Mbak Mbak Nia. Nia, silakan maju ke depan. Yang dimana soalnya apa yang harus Boleh dilakukan di mana? agar barang produksi luar negeri tidak kalah bersaing dengan produk negara lain? Apakah sudah dipahami tadi? Ya Bapak, Baik. menurut saya jawabannya yang pertama meningkatkan kualitas barang agar lebih unggul daripada produk negara lain. Yang kedua mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya produksi atau efisiensi produk. Dan yang ketiga meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat mengampanyekan bangga terhadap produk buatan dalam negeri. Baik, applause terlebih dahulu anak-anak. Baik sekali jawaban kalian semua, permisi. Baik, terima kasih. Bapak rasa kalian sudah memahami semuanya ya. Dari poin 1 sampai hingga poin 5, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, gamesnya selanjutnya nih ya, mau games atau langsung pulang aja nih? Games aja ya? Games dulu ya. Mungkin Mbak Vivi, mungkin Miss Vivi ada games yang lebih seru untuk anak-anak pada hari ini. Yang dimana mungkin gamesnya per kelompok. Kelompok 1, 2, 3 nih.
yang dimana kelompok 1 terlebih dahulu perwakilannya mungkin siapa? Ya, saya. Baik, boleh maju ke depan nanti yang kelompoknya Saya Pak. benar terlebih dahulu Indra. akan pulang terlebih dahulu ya mungkin ya. Indra, pulang dulu. Oh, ini nggak mau Nanti pulang, Pak. memeragakan salah Pak. Bukan. ini nanti memeragakan hewan untuk kelompoknya bisa fokus ya. Hewan apa tersebut dan langsung angkat tangan. Paling cepat angkat tangan, paling cepat pulangnya. Fokus terlebih dahulu ya anak-anak. Mungkin perwakilan kelompok bisa meragakan dan angan-angan apa hewan yang ingin mungkin cepat diketahui oleh anggota kelompoknya nih. Oke ya. Pakai suara Pak Guru. Angkat tangan terlebih dahulu nih karena Saya. anggota kelompoknya ya. 3, 2, 1. Nah, mungkin Mbak dulu. Apa jawabannya? Apa Mbak Ila jawabannya? Bebek. Baik, Curang. mungkin kelompok 2 bisa pulang terlebih dahulu dan membereskan barang-barangnya ya. Loh, saya masih di sini, Pak. Belum jawab bisa pulang. Pak, kalau pulannya nanti bareng gimana? Mau lihat dia, Pak? Iya boleh terlebih dahulu. Saya mau lihat KPS, Pak. Baik, untuk kelompok 1 dan 3 nih. Mbak Rika. Apakah betul Mas Rizky? Yang nggak bisa menjawab enaknya dihukum. Tari ular, Bapak. Dia tadi Semua. Apa nih? Semua. Bapak Dia bisa tepuk horek, Pak. Dia juga bisa gameplay. Apa sial-sial. Mungkin kelompok 3 boleh maju semuanya. Tepuk horeknya gimana, Mas? Kamu dihukum loh. Ini bisa tepuk horek, Bapak. Sopan tadi. Nggak sopan, Pak. Bayar, Bapak. Mungkin bisa. Tepuk horek, Bapak. Mulutnya mirip. Kesehatan harus dijaga ya, anak. Tepuk horek, Bapak. Tepuk pas. Mungkin bisa nyanyi. Apa Indonesia? Balonku ada 5 ya. Diganti U, Diganti U tapi ya. Asal katanya diganti U semuanya. 1, 2, 3. Ya, ayo. 1, 2, 3. Gak nyanyi, Pak. Gak nyanyi, Pak. Mungkin boleh diulang lagi tadi. Gak nyanyi, Bapak. Bapak kita nggak tahu lagu itu. Taunya sial, Pak. Iya. Mau sial. Lampu tutur kakao. Sial. Boleh 3, 2, 1. Bulunku uduli. Gak nyanyi, Bapak. Rupu-rupu Ya, Bapak. Mulutnya, Bapak. Bapak harap kalian lebih interaktif lagi dan lebih semangat lagi ya untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan minggu-minggu yang akan kita jalani bersama nih anak-anak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas boleh membacakan doa untuk sebagai penutup. Pulang. Baiklah, pembelajaran telah usai. Alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. See you next time. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Salim Sendra. Pak Rehan rumahnya di mana? Baik.
Terima kasih. Bapak pulang. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Terima kasih. Hati-hati. Hati-hati. Bapak Terima jajan kasih. sendiri. Terima kasih. Hati-hati. Hati-hati ya anak-anak.